Selamat siang menjelang sore anak-anak. Siang, Kak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Najwa untuk memimpin doanya. Baik, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena pembelajaran bahasa Indonesia kita dilakukan pada siang hari, pasti otak dan pikiran kalian sudah sangat lelah ya. Kakak izin kasih ice breaking ya pada kalian. Oke, jadi ketika kakak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Oke, ketika kakak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Oke, ketika kakak bilang malam, kalian jangan bertepuk. Oke, yang kalah bakal ada konsekuensinya, kalian nyanyi lagu wajib yaitu Bagimu Negeri. Seru. Oke, coba kakak tes dulu ya. Pagi kali, siang 2 kali, malam, malam kan jangan nepuk ya. Oke, 1, 2, 3, siang, pagi, siang, malam. Silakan Najwa untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri karena kamu sudah kalah di ice breaking ini. Silakan. Bagimu Negeri. Ya, Bagimu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri Kami berbakti padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, selesai ya ice breaking kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, silakan Najwa terlebih dahulu untuk membacakan laporan hasil teks observasinya. Kamu membahas tentang apa nih laporannya? Baik, Kak. Di sini saya membawa laporan hasil observasi tentang banjir nih, Kak. Iya, silakan dibaca. Banjir merupakan suatu peristiwa alam yang terjadi saat sejumlah besar air menggenangi sebagian wilayah daratan dalam waktu tertentu. Biasanya, tempat yang terkena banjir adalah daerah perkotaan dengan pemukiman padat di sepanjang aliran sungai. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Secara ilmiah, banjir bisa terjadi karena curah hujan tinggi. Namun, faktor utamanya adalah karena ulah manusia itu sendiri. Kegiatan seperti membuang sampah sembarangan, terutama pada tempat-tempat umum dan sungai, mengakibatkan terhambatnya aliran sungai dan membuat air sungai menjadi meluap. Selain itu, menebang pohon secara liar juga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air hujan. Meskipun faktor alam penyebab banjir tidak bisa kita atasi, ada beberapa upaya yang lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah banjir, misalnya dengan mengembalikan fungsi hutan sebagai daerah resapan air, menanam kembali bibit pohon di tempat yang telah rusak, dan membersihkan aliran sungai dari sampah-sampah yang menghambatnya. Atau cara termudahnya adalah dengan menjaga lingkungan dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran sungai. Dengan melakukan upaya tersebut, kita dapat mencegah banjir saat musim hujan tiba. Wah, sangat bagus sekali ya laporan hasil teks observasi kamu, Najwa. Di sini kamu menjelaskan secara rinci ya tentang apa itu banjir, faktor-faktor penyebab banjir, dan bagaimana cara mengatasi banjir itu ya tadi, yang jangan buang sampah sembarangan ke sungai itu ya. Deskripsi bagian yang kamu sudah utarakan juga sudah sesuai dengan sistematika teks observasi ya. Orientasi. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa dan merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sebagai anak perempuan dari kalangan priyayi, Kartini mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda LS Europees Lager School, yang kala itu jarang diakses oleh perempuan pribumi. Sejak kecil, Kartini menunjukkan kecerdasan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan semangat untuk belajar. Ada peristiwa pentingnya? Peristiwa penting Najwa yang baca.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Kartini mengalami masa pingitan sesuai adat Jawa yang membatasi ruang geraknya. Namun, ia tetap melanjutkan pembelajaran secara mandiri. Dari korespondensi tersebut, Kartini mengenai tentang emansipasi perempuan, pentingnya pendidikan dan keadilan sosial. Ada lagi peristiwa penting yang dialami oleh Era Kartini. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyodiningrat, yang mendukung cita-citanya. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi di Rembang sebagai wujud nyata perjuangannya dalam membuka akses pendidikan bagi kaum perempuan. Gagasan-gagasannya kemudian dihimpun dan diterbitkan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang oleh J.H. Abendano yang menjadi inspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Dari orientasinya? R.A. Kartini wafat pada usia muda, 25 tahun pada 17 September 1904. Setelah melahirkan anak pertamanya. Meskipun hidupnya singkat, warisan pemikirannya terus hidup dan menjadi tonggak penting dalam kehidupan perjuangan kesetaraan gender dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal kelahirannya 21 April sebagai Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasanya. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan dan simbol kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Sangat bagus sekali ya tadi teks biografi yang sudah kalian buat tentang Era Kartini. Mari kita tepuk tangan dulu. Kami sudah membuat teks negosiasi. Tolong dikoreksi ya benar atau salahnya. Nah, ya sudah. Silakan Najwa terlebih dahulu membacakan percakapan. Aku boleh pinjam salinannya? Oke. Ini teks percakapannya ada 2 orang? Iya, Apa 1 orang? 2 orang. Kamu sebagai? Aku sebagai Dina. Dina. Kakak sebagai Ibu Rini. Iya. Oke, lanjut saja. Ini tentang apa ya percakapan? Tentang perubahan jadwal presentasi kelompok di kelas 10 IPS 2. Iya, silakan. Orientasi. Pada hari Selasa pagi, setelah pelajaran selesai, kelompok 3 dari kelas 10 IPS 2 menghampiri Bu Rini, guru sosiologi, untuk membicarakan jadwal presentasi yang semula dijadwalkan hari Kamis. Permintaan. Dina, Bu Rini, kami dari kelompok 3 ingin mengajukan permohonan perubahan jadwal presentasi. Awalnya, kami dijadwalkan tampil hari Kamis, tapi 2 anggota kami sedang mengikuti lomba debat di luar sekolah. Apakah kami bisa dipindahkan ke hari Senin depan? Penawaran, Bu Rini. Saya mengerti Dina, tapi jadwal sudah padat dan kelompok lain sudah bersiap. Bagaimana kalau kalian tampil hari Jumat? Setelah kelompok 4, saya beri waktu 20 menit tambahan agar kalian bisa menyesuaikan. Baik Bu, kami setuju tampil hari Jumat dan akan mempersiapkan materi dengan baik. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, sama-sama. Saya harap presentasi kalian tetap maksimal meskipun jadwalnya berubah. Silakan informasikan ke anggota kelompok lainnya. Terima kasih ya. Ini dari yang kakak lihat, ini sangat luar biasa ya Najwa. Sudah sesuai dengan teks struktur-struktur yang sudah kakak ajarkan. Oke, apakah kalian sudah paham terkait materi yang sudah kakak jelaskan? Paham ya, baik. Di pertemuan selanjutnya kakak berikan kalian tugas nih untuk membuat sebuah teks biografi. Bebas kalian ingin membuat teks biografi tentang siapa. Entah itu yang tadi Najwa Jenderal Sudirman atau Naura tadi yang Era Kartini yang sudah kalian paparkan tadi ya. Jangan lupa ya buat tugasnya sesuai dengan kaidah struktur dari yang teks biografi yang ada orientasi tadi dan kejadian pentingnya dan reorientasi. Oke, kakak akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.